kali ini ibadahnya masih online ya adik-adik, semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Nah, sebelum memulai kebaktian akan dipimpin doa oleh Kak Sarah. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan, Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Berkati dimanapun kami berada, biarlah Tuhan menyertai dan menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Selamat Minggu. Halo semuanya, kami berdua akan menyanyikan KASIH. Mari kita nyanyikan. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Terima kasih. Kakak, aku akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini aku sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bisa bermanfaat bagi hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau hapuskanlah dan ampunilah dosa-dosa kami yang diperbuat sengaja maupun tidak sengaja, karena di dalamnya kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Hai kakak-kakak dan semuanya, aku akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu bisa menjadi kekuatan dan pelindung bagi hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, kiranya di keluarga kami ada yang sakit dan juga di kakak-kakak yang ada sakit, kiranya Engkau sembuhkan ya Tuhan, dan juga hapuskanlah segala perbuatan dosa-dosa kami selama ini yang ada di bumi, yang sengaja maupun tidak sengaja. Inilah doa kami yang Kau jawab dan Kau dengar. Amin. Terima kasih. Hai Kak, selamat hari Minggu. Saya mau menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Terima kasih.
Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu. Dengar-dengar. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan anak-Mu nih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengumpulkan kami Tuhan dalam ibadah sekolah minggu online ini Tuhan. Kau berkati ya Bapa adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berikan mereka Tuhan sukacita, kesehatan, umur panjang, kekuatan, pintar, kecerdasan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hati dan pikiran kami Tuhan untuk mengerti mengenal firman-Mu, terlebih Tuhan melakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik. Nah, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-68. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-57 sampai 68. Demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah, shalom adik-adik. Nah, itu tadi demi firman Tuhan yang telah kita baca. Nah, adik-adik, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berdoa di Taman Getsemani. Dan di minggu lalu kita juga belajar Tuhan Yesus menyerahkan dirinya pada imam besar. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar bagaimana sikap Tuhan Yesus pada saat di hadapan mahkamah agama. Nah adik-adik, selama hidup Tuhan Yesus selalu melakukan kebaikan, memberkati semua orang dan melakukan mujizat yang luar biasa. Akan tetapi adik-adik, pada saat di hadapan mahkamah agama, Tuhan Yesus diperlakukan seperti seorang penjahat. Tuhan Yesus dituduh, difitnah, dihakimi,
dan bahkan mereka mengucapkan segala dusta, kesaksian palsu. Untuk apa? Untuk menghukum Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kenapa Mahkamah Agama ingin menghukum Tuhan Yesus? Karena mereka menyimpan kebencian kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin pada saat kita dihakimi, diadili oleh orang lain, kita mungkin memberontak dan marah. Akan tetapi yang dilakukan Tuhan Yesus adalah tenang, sabar, dan diam ya adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus mengajar mereka. Nah, adik-adik, yang bisa kita pelajari dari kisah Tuhan Yesus ini, yang pertama, ketika orang lain jahat kepada kita, ketika orang lain berperilaku yang tidak baik kepada kita, jangan kita mudah marah. Kita harus mendoakan mereka agar mereka mau bertobat. Yang kedua, adik-adik, ketika kita harus belajar mengampuni juga ya adik-adik. Ketika ada orang yang salah sama kita, kita belajar mengampuni. Yang ketiga, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, kekhawatiran, kegelisahan, kita harus mengambil sikap yang baik, yaitu berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, agar Tuhan memberikan pimpinan kepada kita, dan apa yang kita ambil, keputusan yang kita ambil itu seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, yang selanjutnya yang kita dapat pelajari yaitu kita harus menghormati orang tua kita. Nah, ketika orang tua kita berbicara kepada kita, kita harus belajar untuk mendengarkan dengan tenang, mendengarkan orang tua kita. Jangan ketika orang tua sedang berbicara kepada kita ikut berbicara juga. Jangan seperti itu ya adik-adik. Kita harus tenang dalam berbicara dengan orang tua. Nah, adik-adik, selanjutnya kita juga belajar tentang kebaikan Tuhan. Nah, di dalam kisah ini adik-adik, ketika Tuhan dihakimi dan diadili, Tuhan bersikap tenang dan sabar, tidak marah kepada orang-orang yang menghakimi. Ini juga merupakan bukti cinta kasih Tuhan kepada kita melalui kematiannya di kayu salib. Untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, adik-adik, biarlah semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Biar melalui sikap kita dan perbuatan kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Nah, itu tadi firman Tuhan kita. Yang pertama, jangan kita mudah marah, bersikap tenang dan sabar. Yang kedua, kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, kita belajar mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan pada kita. Yang keempat, kita belajar menghormati orang tua kita. Kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Yang kelima, ini semua merupakan bukti cinta kasih Tuhan kepada kita melalui perjalanan penyaliban Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, ini adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan untuk selalu tenang dan sabar, tidak mudah marah Tuhan dalam mengambil suatu keputusan. Apabila kita diperlakukan yang tidak baik Tuhan, ajarkan kami juga Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang melakukan tidak baik kepada kami Tuhan. Tuhan, Kau juga yang memberkati kami Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukan semua firman-Mu Tuhan, biarlah dari sikap dan perilaku kami Tuhan itu semua untuk memuliakan nama-Mu saja Bapa. Bapa, Kau juga berkati adik-adik kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berkati sekolahnya Tuhan, Kau berkati kesehatannya Tuhan. Kau juga berkati kedua orang tua kami Tuhan, berikan mereka Tuhan selalu kesehatan, umur panjang, sukacita, kekuatan, rezeki yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan, biarlah kami semua boleh
diberi kesehatan Tuhan, sukacita dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan, Kau pimpin kami Tuhan, agar kami semakin bersukacita Tuhan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi kasihnya seperti sungai dan setinggi-tingginya langit.